Di bawah, peningkatan, atmosfer penguasa kota. 300.000 setan di kota itu perkasa. Seperti belalang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Menempatkan momentum dan pertempuran ini di tempat lain, itu bisa dianggap sebagai pesta dengan tentara elit dan jenderal yang kuat. Tim iblis selalu kurang disiplin. Meskipun tim iblis ini bertarung dengan perkasa, tim secara keseluruhan tidak terpencar, dan masing-masing memiliki dukungannya sendiri. Bahkan jika satu atau dua iblis kalah, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tuan kota ini tidak buruk, sepertinya Song Yi ingin mengambil nyawanya karena alasan lain. Feng Tianxing sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Atau tepatnya, sejak Yansa, pelindung belakang, muncul, Feng Tianxing tahu bahwa dia mungkin akan bekerja untuk Song Yi hari ini. Dengan orang kuat setingkat Yansa duduk di kota, apakah akan bertarung atau lari? Sebenarnya itu tergantung pada perintah apa yang dibawa Yansa. Dari sudut pandang saat ini, tampaknya Yansa menghasut iblis di kota untuk melawannya. Sehubungan dengan tindakan Yansa sebelumnya, dia tidak bertindak dengan tentara, tetapi hanya menantang dirinya sendiri untuk memilih, dan memperjelas sikapnya. Tujuan Songta tidak sulit ditebak. Dia ingin membunuh penguasa kota dengan tangannya sendiri, dan bahkan tidak satupun dari 300.000 iblis di bawahnya yang tertinggal. Meskipun serangan mendadaknya tidak tiba-tiba, tetapi rencana ini hanya diketahui olehnya, tidak mungkin Song Yi mengetahui sebelumnya. Dan untuk membuat begitu banyak pengaturan dalam waktu sesingkat itu, saya khawatir Song Yi tidak melakukannya. Merencanakan masalah ini, itu hanya keberuntungannya sendiri ya, kebetulan saja menabraknya. Sebentar lagi, pertarungan sudah selesai, dan para kapten memimpin tim untuk bermain sendiri. Membuang kata-kata ringan dan lembut Feng Tianxing, hasilnya jauh dari begitu tenang dan berangin. Tim yang terdiri dari 60.000 iblis itu membuka hampir secara instan, dan tim beranggotakan 10 orang itu maju secara kolektif. Itu hanya putaran sprint. Setelah bergegas maju tanpa berpikir, penguasa kota yang sebelumnya penuh percaya diri, langsung terlihat seperti bola kempis. Pengepungan 300.000 setan sama sekali tidak berguna. Pihak lain seperti binatang buas yang tidak bisa diikat, menghancurkan dan mencabik-cabik tubuh rapuh mereka. Apalagi lawan mereka sama sekali tidak tertarik untuk bertarung. Mereka hanya menyerang ke depan dengan tujuan yang jelas untuk memecah formasi lawan. Di mana setan-setan ini melihat cara bertarung seperti itu? Keberanian pribadi tidak berguna sama sekali. Lawannya terlilit tali rami, seperti naga yang menyeberangi sungai dengan cepat. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Dan setan-setan yang berkerumun karena benturan ini tidak berdaya untuk melawan. Memukul. Ketika mereka menyesuaikan lagi, bawahan Feng Tianxing telah menembus formasi dan berkumpul kembali. Mustahil, Tuan Kota menatap kosong ke langit, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke mayat iblis di tanah. Tak satu pun dari bawahan Feng Tianxing bahkan jatuh karena dampaknya. Ada mayat yang jatuh di mana-mana, dan ini semua adalah bawahannya. Penguasa kota mengertakkan gigi, memandangi bawahan Feng Tianxing yang sedang mengatur ulang timnya, mengertakkan gigi, menoleh dan terbang ke udara, dan langsung menuju Feng Tianxing. Ikuti aku. Bunuh Feng Tianxing. Raungan ini membangunkan iblis yang kebingungan secara instan. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir mereka. Bawahan Feng Tianxing bergegas ke belakang mereka. Saat ini Feng Tianxing hanya memiliki satu bawahan iblis di sampingnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Feng Tianxing. Selama kepala Feng Tianxing diambil, bahkan jika mereka hanya mundur, Song Yi tidak mungkin menghukum mereka. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Membunuh. Berani menghadapi kita sendirian. Bunuh dia. Balas dendam saudaramu yang mati. Melihat teriakan yang menghancurkan bumi dan sisa-sisa klan iblis yang dibawa oleh penguasa kota bergegas ke arahnya, Keke di samping sudah melangkah maju. Bisakah aku membunuh semua ini? Feng Tianxing mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah penguasa kota di depan tim. Biarkan dia datang ke sini. Aku harus menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan dari pikirannya. Setelah Keke menjawab, sisik hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan ekornya diperpanjang beberapa kali. Dan cakar ramping yang sebanding dengan tubuhnya bersinar dengan dingin. Suara mendesing. Lurus ke atas. Tuan kota langsung menegangkan tangannya, dan meninju lawan di depannya dengan seluruh kekuatannya. Jika pukulan ini bisa dipukul, itu pasti akan meningkatkan moral tentara. Panggilan. Tinju tuan kota memang mengenainya. Tetapi ketika dia bereaksi, Keke tiba-tiba meledak dalam kecepatan, berbalik dan melompat, dan langsung melangkahi dia, menghadap pasukan iblis yang tersisa. Matanya berbinar. Segera, seperti serigala memasuki kawanan domba, daging dan darah beterbangan. Tuan kota melihat ke belakang, dan masih ada sekitar setengah dari iblis di bawahnya sekarang. Setelah Keke bergabung dengan medan perang, jumlahnya turun tajam, dan, tirai, iblis yang semula gelap gulita juga robek pada saat ini. Perlahan berhenti. Penguasa kota tidak lagi memikirkan keberuntungan di hatinya. Bawahannya sangat berbeda dengan bawahan Feng Tianxing. Setelah 2 putaran bergegas,
Bawahannya memiliki tidak lebih dari 1 dari 10. Sungguh pembantaian yang efisien. Yansa, satu-satunya yang bisa dia andalkan sebagai penolong, juga bertarung 1 lawan 1 dengan iblis di bawah Feng Tianxing, dan itu adalah pelindung belakang. Tidak peduli apapun, itu bisa dianggap sebagai salah satu dari 10 eksistensi teratas di bawah kekuatan Song Yi. Melihat ke lagi, penguasa kota telah melihat ledakan kekuatannya dalam sekejap. Jika mereka bertarung secara langsung, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia memiliki kekuatan untuk berbalik tanpa menghindari tinjunya, dan secara alami juga memiliki kemampuan untuk menusukkan cakarnya ke dadanya. Kekuatan kedua belah pihak tidak sama-sama sekali. Berbicara tentang jumlah orang berdasarkan kekuatan yang tidak seimbang adalah omong kosong. Mengapa? Tuan kota tiba-tiba meraung, suaranya keras tapi kurang percaya diri. Mengapa? Mempertanyakan 3 kali berturut-turut, penguasa kota itu tampak seperti orang tua yang sedih yang telah kehilangan semua kekuatannya. Feng Tianxing diam-diam datang ke sisinya, menekan telapak tangannya di kepalanya, dan kesadarannya berkerumun seperti air pasang. Dalam sekejap, kepala penguasa kota meledak, dan kepalanya tidak tahan dengan masuknya kesadaran terus-menerus dari Feng Tianxing. Tubuhnya melayang ke tanah, dan Feng Tianxing juga menutup matanya. Dunia di depannya tampak tidak nyata, dan semuanya berjalan mundur. Feng Tianxing melihat penguasa kota meraung dan mundur. Orang-orangnya yang mati terbang dari tanah, berkumpul kembali menjadi 300.000 setan, dan mundur ke kota. Dalam sekejap mata, waktu 100 tahun dipantulkan dan diputar, dan alasan mengapa Song Yi memperlakukannya seperti ini menjadi jelas dalam sekejap. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, Feng Tianxing membuka matanya, menyaksikan pembantaian sepihak di depannya berakhir, merasa bijaksana. Song Ta, aku tidak menyangka kamu memiliki langkah pamungkas seperti itu. Namun, saya tidak setuju dengan sudut pandang dan metode Anda. Biarkan waktu yang menceritakan semuanya. Anak baik, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Pergi. Dengan raungan rendah Yansa, dia meninggalkan medan perang dalam sekejap, dan Kakiu kembali ke Feng Tianxing. Tuan Hui Feng, saya gagal menahannya. Feng Tianxing melirik luka di bahu Kakiu, dan itu tidak serius. Siapa yang diuntungkan, kamu atau dia? Kakiu merenung sejenak, seolah mengingat situasi pertempuran barusan.